Bacaan tasbih yang ketiga yaitu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian bacaan yang keempat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subuhun utawi Gusti Allah kang moho bebas sekang kekurangan dan serikat dan anak. Kudusun zat kang suci. Rabbul malaikati warruh, pangerane malaikat warruh lan Jibril. Langsung keempat, subhanaka maha suci panjenengan Allahumma du Gusti Allah, Rabbuna utawi pangarane kita, wa bihamdika lan kelawan pujian maring sira Allahumma du Gusti Allah, ighfirli mugi ngampura panjenengan li maring ingsun. Sing arane tasbih itu adalah membebaskan dari sifat-sifat yang tidak layak, dari sifat-sifat yang kurang dan serikat serta anak dan segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada subuhun. Hampir sama dengan makna kudusun, yang suci dari kekurangan. Kemudian maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan kepadamu kami memuji. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sifat yang tidak layak bagi Allah misalnya adalah pengetahuannya Allah itu terbatas atau didapat dengan proses itu. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika Gusti Allah kue menjadikan menjadikan rasa kasihan terhadap orang yang mengatakan ya Allah, maka berarti seolah-olah kita itu tidak mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita tidak mentasbihkan Allah. Jadi kayak Gusti Allah itu ketika tembe dipanggil ya Allah, nyong nasibe kepriwe kiye. Dene kok kaya bae urip nang alam dunya. Lah kok kemudian bayangane dhewek Gusti Allah kuwe menjadi kasihan karena panggilan kita, maka berarti kita itu tidak mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kan kita sering merasakan seperti itu. Apa maneh ngarpas lagi
kejepit uripe. Akhirnya menengadahkan tangan, ya Allah kepriwe nasibe nyong. Lah pada saat gue kayonge Gusti Allah, gue arep berubah sikape. Sing maune arep ora nolong, tapi karena ana suara sekang hambane ya Allah, dadi akhirnya nulung. Ini adalah pikiran yang sudah terkotori oleh bayangannya sendiri. Apakah mungkin yang kodim itu akan berubah oleh yang hadis? Kan tidak mungkin. Wong nyebute ya Allah bek sekang Gusti Allah. Masa karena sebutan kue dadi marakna melas? Masuk akal apa ora? Ki kemien kowe sing anu, sing sering dilakoni nang wong kowe kayak gue Pak Yusra. Tapi ya aja ngerasa dewek. Anu akeh batire iki tenang bae. Imam Nawawi akeh batire sing kayak gue. Lah itu kan kita sudah mendefinisikan bahwa Tuhan itu mempunyai pengetahuan berproses. Betul. Dan ini adalah tidak mungkin. Betul. Seolah-olah kita itu sudah mengatakan bahwasannya angger nyong orang nyebut ya Allah, maka berarti Gusti Allah harap ora berubah. Ora merubah pendiriannya. Ini kan sudah tidak mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nang endi tasbih sampean dari umur 15 tahun nganti umur 50 tahun? Lah kemudian ketika kita sudah mengatakan subuhun kudusun, kita mensucikan dari sifat-sifat Allah yang tidak layak, bahwa segala sesuatu selain Allah tidak mempunyai daya dan upaya. Kalau di dalam akidah, segala sesuatu selain Allah itu adalah wujud dzilli, wujud bayangan, atau wujud ja'li, wujud yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak mempunyai daya dan upaya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan daya dan upaya kepada hambanya. Maka ketika kita membaca subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membersihkan pikiran-pikiran yang tidak layak untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disucikan ketika dibersihkan ketika kita berada di dalam rukunya kita. Itu. Makanya kemarin saya katakan bahwasannya donga dan rangkaian kata-kata yang ada di dalam doa itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ilham oleh Allah untuk bisa berdoa dan merangkai kata-kata yang indah dari doa tersebut. Karena Allah itu sebelumnya sudah mengetahui, ketika sedang melakukannya juga sudah mengetahui, dan akhirnya juga sudah mengetahui. Itu. Sebelumnya Allah mengetahui pasti hambaku akan berdoa seperti ini. Ketika lagi nglakoni donga, wong wis ngerti. Jadi tidak merubah sama sekali. Kemudian setelah itu berdoa apakah dikabulkan ataukah tidak, itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Karena pengetahuan Allah tidak berdasarkan dengan proses sebagaimana pengetahuan makhluknya, yaitu kita itu berdasarkan proses.
Mungkin gemien gue ngelas simpan kan wagu. Perjalanan maringane dadi wagu tambah wagu. Ayo, melalui proses. Proses. Apa maning pas lagi ngelas pikirannya akeh. Kiam kok ngasih duit ngopiye wis akeh banget malah. Wong gari ngelas tetap cara mikirna kayak gue. Sing paling aneh pegawai negeri. Wong kena bayarannya tanggal 1, tanggal 20 wis dimut-mut bae. Orang mungkin arep maju, orang mungkin. Temut-temut bae. Terus temut-temut tambah maju. Nah ini apa namanya? Pengetahuan kita itu melalui proses seperti itu, kemudian tambah baik sebagaimana mobil awalnya itu kan dari sepeda ontel. Tembe setelah gue kayong sikile kesel akhirnya gawe mesin. Gawe mesin akhirnya kepriwe maning kon kira kade dan seterusnya. Sing akhirnya anak gue itu karena pengetahuan manusia berproses. Kia nggak pas mobilnya macet bae akhirnya gawe kapal terbang. Nah dan seterusnya dari semua pengetahuan manusia itu berproses. Dulu sebelum Galileo karo Galilei gue, pusat tata surya itu adalah bumi. Kemudian setelah itu muncul baru mengatakan bahwasannya wis perdebatan wis pirang tahun-tahunan, atusan tahun tembe jawab bahwasannya pusat tata surya itu adalah matahari. Itu berproses. Dulu sampean punya pengetahuan bahwa nyong arep gagahan maring Gusti Allah ketika teh hisab nang Gusti Allah gak apa kowe teka maring aku. Hah? Aku nggawa korbane kowe. Aku nggawa sapine, aku nggawa weduse, aku nggawa salate kan BPJS. Nah, alhamdulillah kan akhirnya wong sing jawab kowe kan arep teh hisab sisa nang kono nek. Lah sampean ketika korban wedhus duwite sekang ndi? Akhirnya pertanyaannya tambah akeh. Lah sawise kok wis genah-genah oleh duit sing halal bahwa engkau jualan sing akhirnya oleh rezeki kowe. Kok lagi nampani duit rezeki ke weruh nyong sing gerakna atine kon tuku maring tokone sampean apa ora? Kan ora bakal lulus anger kiye kowe. Dadi sing lulus kuwi jitu kabil faqri dzal ghina wa anta lam tazal muhsina. Aku datang kepadamu dengan kefakiran dan engkau adalah zat yang selalu berbuat kebajikan. Kowe. Dadi wis ora enggak apa-apa kowe. Mungkin gemien sampean kowe deleng bahwasane pas waktu lagi tembe-tembe salate tembe ngomong bahwa aku arep mlebu surga karo salate nyong. Aku arep mlebu surga karo kajine nyong. Kuwi sing paling akeh nang Indonesia siki. Soale angger wong salat pada salat kowe. Tapi angger kaji kan jarang. Iya. Apa maning kaji pas nang kana anu melu. Teman-teman nanti sertifikat ini.
Ya. Tapi ora apa-apa, waktu gue kan zaman patroh. Zaman sing urung ngerti pengetahuan. Dadi maklum. Lah. Ketika kita itu sudah merasa bahwa kemudian kita merasa bahwa pengetahuan yang Allah berikan kepada kita bertambah, bahwa kami itu tidak seharusnya merasa bahwa kami akan membawa amal perbuatan baik kepada Allah ketika di mizan. Kita ketika melakukannya sebagai seorang hamba, ketika meninggal juga sebagai seorang hamba, dan ketika kita berada di hari kiamat, di padang mahsyar, di Siratal Mustaqim sampai ke surga, itu juga adalah seorang hamba. Itu. Tapi aja engko aku lagulan seorang hamba gue. Kulo tah hamba sing ora mboten gadah napa-napa. Ki wong sing paling sombong sak alam dunya. Gue. Nyonta wong ora duwe apa-apa ya kayak kiye kowe. Nyonta wong bodoh kayak kiye kowe wong paling sombong. Soalnya wong apik temen ya ngaku kayak gue. Kon diomongi kayak gue tok akhirnya ngomong kayak gue. Lumayan trike. Nah ini kita memang ketika mengatakan seorang hamba itu benar-benar dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwa kita itu adalah seorang hamba yang tidak mungkin bisa taat kepada Allah kecuali kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada penyebab-penyebab ada penyebab-penyebab diputusnya pertolongan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu. Salah satunya adalah ketergelinciran kita ke dalam dosa. Itu Allah Subhanahu wa taala akan langsung menghukum kita dengan diputusnya pertolongan walaupun kita tidak terasa. Kadang kita tidak terasa tapi kita sudah diputuskan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak gini, salat khusyuk ataupun salat khudur, ya salat sing anak ke emutane maring Gusti Allah. Itu adalah sebuah akibat. Jadi nek sampean salat kok bisa ngerasakna khusyuk atau khudur sedelat tok lah ya. Kadangkala kan orang-orang mungkin kabeh ya. Ngerasakna khudur gue anane Gusti Allah ning jero ati. Kok pada saat itu ini adalah sebuah akibat daripada ketergelinciran sebelumnya. Misalnya sampean kok ora bisa khudur nang salat Isya, ora bisa ngelebokna Gusti Allah nang ati, maksudnya keagungane ataupun keindahannya dan lain sebagainya nang jero ati pada saat sholat Isya, berarti karena ini kan sebuah akibat. Sholat ora khusyuk ataupun ora khudur itu sebuah akibat bahwa engkau ketika sebelum duhur, sebelum maghrib ataupun sebelum Isya, kuwi jagonge ora kemutan bahwa nyong kuwe disangga nang Gusti Allah karo sifat qayyumiyahe. Sifat sing nyekeli uripe sampean pada gitu. Karena ora weruh nikmat kuwe sing akhire akibatnya adalah ketidakkhuduran salatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sing khusyuk ataupun khudur itu adalah akibat daripada perilaku kita sebelum kita melakukan salat. Gue. Tapi kenapa kok salat asare gue ora khudur karo Gusti Allah? Gusti Allah ora hadir nang jero ati ataupun nang jero bacaan sehingga kita dapat mengagungkan dan melihat keindahannya. Itu dikarenakan sebelum kita melakukan sholat asar kita sudah lupa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akibat sholat asare ora khusyuk ataupun ora
hudur. Kue anu sebabnya apa? Ora khusyuk ataupun ora hudur kue karena sebelumnya kita sudah apa? Tergelincir ke dalam kelalaian kita. Sehingga dihukum langsung nang jero salat. Siki anak aku takon maring sampean suka dihukum salat ora hudur apa de sempit rezekine, milih endi? Pak Haji endi? Hah? Kan anu maksudnya zaman siki kan ora hudure salat ki dudu hukuman masalah iku lho. Oke. Lah kuwi sing dudu hukuman tapi anger kurangi ekonomi nek tembe hukuman terberat sealam dunia. Iya ora? Oke. Tapi angger teh hukum nang Gusti Allah salat ora hudur kuwi wis dudu problem sama sekali dudu anu ayo. Lah mulane kan suka teh hukum nang Gusti Allah salat ora hudur kemudian duwite isih akeh apa teh kurangi ekonomine tapi salat hudur. Rawan sing jawab ya. Ya memang hamba dunia kuwi. Hamba dunia ya. Tapi semuanya saya yakin yang sepakat. Dikurangi duitnya wis ora itu. Tapi agar ora kudur ya mengko suatu saat yang mungkin akan mengalami kudur wis. Pokoknya misalnya gue bisa sepakatnya kayak gini. Soalnya sih hamba dunia. Nang akhirat kan sing kanggo kan salat ing kudure. Sing arep membahagiakan dia untuk selama-lamanya. Karena kita belum menuju ke akhirat jadi abot banget arep jawab sukat. Suka dikurangi ekonomi ini mata napotin luar biasa. Lah mengko nyong bayar SPP nang priwe ngerti. Akhirnya jawab. Itu nah terus akibat daripada sholat yang khusyuk ataupun yang hudur itu dia akan mendapati sholat tersebut tanha anil fahsya wal munkar sebagai akibat berikutnya yang baik juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang terus bersambung, tidak ada putusnya. Itu hukumnya. Jadi haji yang mabrur ini adalah sebuah akibat misalnya sampean dagang cilok lah atau dagang batagor, ketika weruh lagi gorengnya kue aku dewe kekuatan nang Gusti Allah kon bisa goreng molak-malik batagor, kemudian oleh rizkine kue ngerasa bahwasannya Gusti Allah sing ngerahna sing gerakna atine kon tuku maring pada saat gorengnya dan lain sebagainya, dan duit kue ditabung misalnya kemudian untuk haji mesti kajine kue mesti mabrur. Orang mungkin angger rezekine kayak gue, tapi kan langka kok. Sing alhamdulillah langka daripada ora oleh haji mabrur suka ora kaji sisa. Ora
Jadi ini hati-hatinya sekali, makanya kalau kita mendengar kisah daripada Siri As-Sakoti itu beliau nggak menerima rizki dari selain Junaid al-Baghdadi, keponakannya sendiri. Bahkan dari ayahnya Junaid beliau masih menolak gitu. Mungkin karena Siri As-Sakoti itu melihat bahwa adab daripada orang yang memberi itu masih melihat bahwasannya yang memberikan itu Allah, kemudian yang menerima juga mempunyai adab untuk melihat bahwa pemberinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya diterima. Itu. Ketika kita bekerja kemudian oleh halal dok, tapi orang oleh keberkahannya, itu karena kita tidak melihat sisi batiniah dalam mendapatkan rezeki tersebut, gitu. Sehingga terjadilah seperti itu. Sulit untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur, karena predikat haji yang mabrur itu adalah mereka ketika pulang dari Mekah itu ciri-cirinya adalah kering terhadap dunia. Masa wis kaji gue mahrib esi nang anu esi transaksi motor. Isana kan. Itu adalah keringnya. Bukan berarti keringnya hati kepada dunia, tidak mempunyai dunia. Mungkin dunianya akeh, tapi isi hatinya gue kering terhadap cintanya sama dunia. Bisa jadi sawahnya puluhan hektar gitu kan, tapi hatinya tetap kering. Itu adalah ciri haji yang mabrur. Tapi sing paling rekasa orang ada duit tapi hatinya basah beneng dunia. Oke, angger iki pertama kan madan ora parah ya, tapi sing lebih parah wis ora dunya seneng dunya luar biasa. Kan akhirnya wong sapa bae sing anu sing tuku apa bae mesti terataban. Kayak tuku TV, aduh jatuh. Kayak tuku motor, aduh wis kaget bae wis pun kira rematin nom tuh ya. Angel, karena haji yang mabrur itu sebagai akibat dari sebelum kita itu mengumpulkan uang untuk haji misalnya gitu. Begitu juga korban yang diterima itu akibat daripada sebelum kita berkorban. Artinya kita mencari nafkah kemudian kita baru berkorban. Ini adalah hukuman dari Allah karena ketergelinciran manusia ke dalam dosa ataupun kesalahan itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berupa di dalam sholat hilangnya khusyuk, ketika dalam haji itu tidak mendapatkan haji yang mabrur, kemudian korbannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah kemudian orang yang yang kedua, orang yang tergelincir ke dalam dosa itu akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak merasakan. Misalnya wong ngerasakna lezate ibadah itu karena dia itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sehingga dia merasakan lezate ngibadah maring Gusti Allah. Di misalnya sholat kerasa lagi dialog karo Gusti Allah, senang dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah berarti dia lagi didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
kok kemudian tidak merasakan lezatnya ibadah maring Gusti Allah, berarti maknanya lagi tedoh nang Gusti Allah. Ini adalah hukuman yang terberat dalam hidup mestinya, karena kenikmatan yang tertinggi itu adalah diberikan kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, berarti hukuman yang tertinggi itu adalah tidak merasakan kelezatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Suka dewi lezat apa suka dewi sawah? Lorone. Lorone. Soalnya nafsu mesti njaluke loro. Ya kan anak-anak ganuane sih. Ganua ya khusus juga dunyanya tambah. Nah ini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang tidak layak oleh apa yang ada pada Allah, kemudian tidak mensekutukannya ataupun membebaskan Allah dari anak wa kullama la yaliqu bih, dan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan yang keempat itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah ini kayak tasbih, kemudian dilanjutkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepadanya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya. Dosa walaupun ribuan bahkan jutaan kali kita melakukannya, jika tidak berbarengan dengan kesombongan, maka dosa tersebut tidak akan menghijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang menjadikan dosa itu menutupi kita untuk tidak melihat Allah Subhanahu wa taala itu karena dosa itu berbarengan dengan kesombongan. Diceritakan dalam tafsir Jalalain atau tafsir As-Sawi, ngibadah malaikat itu puluhan ribu tahun kemien maring Gusti Allah. 40.000 tahun tambah 12.000 tahun kowe kaya nang kitab gue. Sing akhire kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kanjeng Nabi Adam sing akhire karena satu perilaku yaitu kesombongan untuk tidak mau sujud kepada Kanjeng Nabi Adam itu, sehingga setan menjadi membangkang. Walaupun nang kene ana sing protes ya. Wong setan kuwi lebih cerdas, jare kon aja sujud maring seliyane Gusti Allah. Kon sujud maring Adam ya mau kowe. Berarti setan kuwi lebih cerdas karo para malaikat. Jare wong sebagian menuduh seperti itu. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Artinya bahwasane nang kono kuwi sing merentahna Gusti Allah. Ketika wong taat karo Gusti Allah dengan perintahnya, berarti sama saja dengan menyembah yang memerintahkan. Itu. Paham mboten niki? Paham? Ketika Allah mengatakan kepada malaikat dan jin, qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa setelah wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahul alal malaika faqala ambiuni bi asma'iha ilai in kuntum shadiqin.
Qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minhuma ragadan wa kula haitsu syi'tuma. Pokoknya apa? Sing sujud. Qala ya pokoknya sujud li Adam fasajadu illa iblis. Lah perintah tersebut itu datang dari Allah. Ketika kita mengikuti perintah Allah, berarti sama saja kita itu sedang menyembah kepada Allah. Nah, sujud di situ kenapa? Kenapa adalah sebuah bukan menyembah, artinya menyembah kayak dene kita itu menyembah maring Gusti Allah, tapi memuliakan Kanjeng Nabi Adam, karena Adam itu sendiri tidak mengatakan sembahlah saya. Ketika hanya Adam yang mengatakan sembahlah saya, berarti ini adalah kesalahan. Tapi Allah yang mengatakan kepada jin, kepada iblis, kepada malaikat, sujudlah kepada Kanjeng Nabi Adam, gitu. Maka ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi gue gemien akeh banget wong sing pada takon teneng setan lebih cerdas, bukan nganti kayak gue, jadi kan ya sedikit lah sama. Nah itu adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setinggi apapun manusia ketika masih pangkatnya di bawah Nabi, itu bukanlah manusia yang maksum. Manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran akan dosa-dosanya. Jadi selain Nabi dan Rasul, itu makhluk akan mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan. Seperti ketika seseorang ketika lagi sholat kok kemutan surga seweng, maka mesti bar melakukan sholat para wali kue, karena kemutan akhirat mesti langsung adus junub gue. Pada saat mereka itu lagi sholat kok kemudian kemutan dunia, sing melaku langsung arep wudu, karena saya sudah mengandung hadas. Jadi angger kemutan dunia mesti langsung wudu, angger kemutan akhirat mesti langsung junub. Itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh para kekasih Allah. Katanya angger dosa kemutan akhirat kue kayak dene dosane wong jima, kayak dosane wong kayak melakukan persetubuhan kayak gue. Sementara angger serweng kok kemutan dunia, aduh dompetnya hilang gue wudu maning gue. Tapi angger serweng kok kemutan surga langsung adus gue. Paham orang? Gue kan tingkatan madananullah. Kudunen kan sing kemudian ki Gusti Allah nya kudu hamba ya kudu nyembah apa kok serewet surga, dan surga enak akeh bidadari dan lain sebagainya, sing akhirnya dia mengharuskannya untuk melakukan junub itu. Untuk seperti itu. Paham ora? Tadi apa maning angger kemutan unggal menit kemutan dunia. Teka gitu kan. Anu naik gue entong kabeh. Apa entong kabeh? Pakai gue. Mengko malah pamen bayar larang. Itu adalah anu. Jadi pasti seorang hamba itu selain Nabi dan Rasul itu mempunyai kesalahan, karena mereka tidak maksum itu. Nah, apalagi kita, ma min kulli nafasin tubdi illa walahu qadarun fi kayumdi. Setiap nafas yang kita tarik keluarkan dan kita tarik itu berarti takdir telah selesai.
Ketika kita lupa pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa dikodoni. Karena waktu yang lain menuntut hak yang sama. Tapi sholat yang kita lakukan bisa dikodo. Misalnya nyong ora sholat duhur nanti butul asar kelalen atau apa, itu bisa dikodo. Bar sholat asar atau sholat duhur disit kemudian melakukan sholat asar nang waktu asar, itu bisa dikodo. Tapi ketika mamin nafasin tubdi illa walahu qadarun fi kayumdi, bahwa setiap hembusan nafas itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepriwe iki wis ora patut-patuta mlebung surga sing akhirnya njaluk akeh pangampura maring Gusti Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma infirli. Jadi njaluk pangampura karo Gusti Allah. Terkadung wis masa nyong salat kan lagi ngelakukan kebaikan, kok tetap saran njaluk pangampura sih, aneh temen iki kan. Bukan nganti kayak gue bahwasane menungsa mesti akeh kesalahannya karo Gusti Allah, mbok kadang-kadang seleret mlebu pikiran dunia ataupun mlebu pikiran akhirat, sehingga kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rukuk kita, yaitu dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ifirli. Kepriwe iki? Orang paling ora kan walaupun yang sholat kan ngerasakna lah sholat dua apa-apa orang kayak maring pangeran besok sowan ya buru-buru isin tok nek nggawa sholatan, paling ora kan kayak paling ora isin tok wis ngakul gawa amal perbuatan sing akeh, tapi ternyata tong kosong bunyinya nyaring. Artinya siapa ya? Omong aku wis berjuang nang NU. Aku berjuang nang Muhammadiyah. Mengeras. Hah? Kan besok arep karo kiai aja. Siapa sih nganu bela iki mengko dadi santrine nyong. Ya maksudnya ya ora masalah ya. Monggo-monggo bae. Sing penting selamat deh. Begitulah sudah bacaan ruku sudah selesai semua, yaitu tinggal dihafalin subuhun kudusun rabbul malaikati waruh dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ifirli. Anggar sholat sunnah yang kedua bisa dipraktekna, anggar sholat wajib teh wong anam bukan makmume ya melas makmume ya suka subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu semoga bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.